This is where exciting journey begins. Welcome to the Sky City campus. Strategically located, professionally connected, and designed for your success. Collaborate, experiment, and bring ideas to life with facilities that encourage creativity. Turn your passion into profession with direct access to Bakri Group, where Universitas Bakri bridges your education to impactful real-world experience. At Universitas Bakri, discover diverse student activities, vibrant campus communities, and global opportunities to enrich your learning journey. Your voice, your vibe. Universitas Bakri consistently earn national and international recognition, standing among Indonesia's private universities committed to educational excellence. Here, you will learn from experts, professors, practitioners, providing you the best quality education. Many activities are created to involve the whole campus community in creating impact for society. Located in the middle of business district, Universitas Bakri offers access to public transport and professional lifestyle facilities, perfect for networking and career building. It's an active and fun student life where every day brings new energy and new challenges to take on. Universitas Bakri, experience the real thing. Halo, nama saya Yuda Kurniawan. Saya adalah dosen tetap pada program studi Ilmu Politik Universitas Bakri dan baru bergabung pada Universitas Bakri pada tahun 2020. Pada semester ini saya akan mengambil mata kuliah Konflik dan Diplomasi, di mana secara umum mata kuliah ini akan memberikan pemahaman secara teoretik dan kemudian empirik mengenai upaya-upaya diplomatis dalam penyelesaian konflik internasional. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang ada pada semester genap, dan pada mata kuliah ini tidak hanya mengajarkan tentang konsep dasar, tapi juga mendorong mahasiswa untuk dapat melakukan analisis dan mengaplikasikan berbagai konsep pada case study atau studi kasus tentang konflik internasional pada level global. Sehubungan dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu konflik dan diplomasi, maka penting bagi kita untuk memahami konten dari mata kuliah tersebut. Dengan demikian, saya akan menjelaskan rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah konflik dan diplomasi. Pada deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman teoritik dan empirik mengenai upaya-upaya diplomatis dalam penyelesaian konflik internasional. Beberapa hal yang dipelajari adalah perspektif hubungan internasional tentang konflik dan diplomasi, studi perdamaian, dan diplomasi kontemporer, sumber konflik internasional, karakter dan ruang lingkup konflik internasional, serta peran PBB dalam perdamaian dunia. Dan tidak luput dari cakupan mata kuliah tersebut, maka mata kuliah ini
itu akan memberikan pemahaman tentang praktik diplomasi dalam penanganan konflik serta intervensi kemanusiaan di dalam konflik. Sasaran kompetensi lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hakikat dan kemudian karakter konflik. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai hakikat diplomasi dan perdamaian. Yang ketiga, memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam membuat paper untuk menganalisa konflik internasional dan upaya diplomasi terkait dengan konflik tersebut. Terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah konflik dan diplomasi. Capaian pembelajaran lulusan yang pertama itu adalah menguasai konsep teori secara umum dan khusus dalam bidang hubungan internasional secara mendalam. Capaian pembelajaran lulusan yang kedua adalah mampu menganalisis permasalahan global dan formulasi kebijakan luar negeri berdasarkan data dan informasi yang akurat. Sedangkan capaian pembelajaran lulusan yang ketiga yaitu mampu mengaplikasikan teori dan praktik dasar diplomasi. Pada mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama itu adalah memahami landasan teoritis tentang konflik dan perdamaian internasional dalam perspektif hubungan internasional. Lalu, mampu mengidentifikasi sumber konflik internasional dan karakter serta ruang lingkup konflik. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah memahami instrumen perdamaian dan peran PBB di dalam konflik internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga itu adalah memahami diplomasi secara praksis dan intervensi kemanusiaan di dalam konflik internasional. Sedangkan metode pembelajaran pada mata kuliah ini akan dilaksanakan melalui diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Terdapat beberapa material references yang kemudian akan digunakan pada mata kuliah ini. Material references yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah sumber bacaan, berbagai kajian mengenai pemahaman tentang resolusi konflik, pemahaman tentang international konflik, pemahaman tentang resolusi konflik yang bersifat kontemporer, pemahaman tentang teori konflik dan teori perang, pemahaman tentang teori hubungan internasional, dan pemahaman tentang liberal peace building. Pada mata kuliah ini akan dialokasikan sebanyak 16 pertemuan, di mana 14 pertemuannya itu adalah pertemuan teoritik dan pertemuan belajar kolaboratif. Pada pertemuan pertama, ada kemampuan yang diharapkan pada mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami jangkauan dan ruang lingkup perkuliahan. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami dan menyepakati aturan main di dalam perkuliahan. Pada pertemuan pertama, tentu saja materi pembelajaran yang akan dilaksanakan itu adalah materi seputar konflik, seputar definisi konflik, ruang lingkup konflik, dan pemahaman mengenai rencana pembelajaran semester untuk 14 pertemuan ke depan. Indikator dari pertemuan pertama itu adalah tentu saja mahasiswa mampu memahami ruang lingkup mata kuliah konflik dan diplomasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyepakati aturan main perkuliahan pada masa pertemuan mata kuliah sebanyak 14 pertemuan.
Pada pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang sejarah konflik. Metode pembelajaran yang akan dilakukan itu adalah mimbar perkuliahan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Indikator penilaian dari pertemuan kedua itu adalah 1. Mahasiswa mampu memahami peristiwa penting di dalam sejarah perang dan konflik. Yang kedua, mahasiswa memahami teori tentang perang. Dan yang terakhir, mahasiswa memberi respon aktif melalui tanya jawab. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami konflik, di mana konflik tersebut terdiri dari subjective causes of conflict dan objective causes of conflict. Perkuliahan akan dilakukan dengan mimbar perkuliahan dan tanya jawab. Sedangkan indikator penilaian dari proses perkuliahan pada pertemuan kedua adalah 1. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan penyebab dasar dari suatu konflik. Dan yang kedua, mahasiswa memberikan respon aktif melalui tanya jawab. Pada pertemuan keempat, mahasiswa diharapkan masih seputar tentang pemahaman konflik dengan subtema yaitu siklus konflik dan dinamika dari suatu konflik. Kuliah akan dilakukan dengan mimbar perkuliahan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Sedangkan indikator penilaian daripada pertemuan keempat itu adalah 1. Mahasiswa mampu memahami dan membedakan situasi eskalasi dan deeskalasi konflik. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan respon aktif melalui tanya jawab di dalam kelas. Selanjutnya pada pertemuan kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami karakter konflik. Di mana karakter konflik yang akan dipelajari itu adalah karakter konflik tentang interstate war atau konflik antar negara. Perkuliahan akan dilakukan dengan mimbar perkuliahan, tanya jawab, diskusi kelompok, dan melakukan pembedahan terhadap studi kasus. Sedangkan indikator penilaian daripada pertemuan pada sesi kelima ini itu adalah 1. Mahasiswa mampu memahami karakter konflik antar negara. Yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan konflik interstate atau konflik antar negara melalui studi kasus. Dan yang ketiga, mahasiswa tentu mampu memberikan respon aktif melalui tanya jawab. Selanjutnya, pada pertemuan ke-6, mahasiswa masih mempelajari tentang karakter konflik. Karakter konflik pada pertemuan ke-6 yang dimaksud itu adalah konflik hegemonic konflik atau global war. Indikator penilaian dari pertemuan ke-6 itu adalah 1. Mahasiswa mampu memahami karakter perang global dan perang hegemonik. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan indikator fase perang hegemonik pada satu studi kasus. Dan yang ketiga, mahasiswa memberikan respon aktif melalui tanya jawab. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa masih mempelajari tentang karakter konflik. Pada 2 pertemuan sebelumnya, di mana mahasiswa mempelajari tentang konflik antar negara dan konflik hegemonik atau konflik global, pada pertemuan ke-7 ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konflik yang memiliki basis atau memiliki penyebab dasar konflik ideologi. Studi kasus yang akan dipilih itu adalah membedah konflik perang dingin. Indikator penilaian dari mata kuliah ini itu adalah 1. Mahasiswa mampu memahami karakter perang dingin, dan yang kedua, mahasiswa mampu memberikan respon aktif melalui tanya jawab. Pada sesi paruh kedua setelah ujian tengah semester, perkuliahan akan dilanjutkan pada pertemuan ke-8. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa
mempelajari tentang perspektif hubungan internasional, tentang konflik dan diplomasi. Berbagai perspektif yang bersifat mainstream dalam hubungan internasional akan dibedah pada perkuliahan, terutama pada pertemuan ke-8, seperti realism, liberalism, strukturalism, dan konstruktivisme. Indikator penilaian pada pertemuan ke-8 ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami konflik dari perspektif realisme, liberalisme, strukturalisme atau Marxisme, dan kemudian konstruktivisme. Yang kedua, mahasiswa mampu memberikan pandangan singkat mengenai konflik berdasarkan paradigma hubungan internasional. Sedangkan yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu memberikan respon aktif melalui tanya jawab sehingga terjadi sebuah proses interaksi di dalam kelas. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9, mahasiswa akan mempelajari tentang perkembangan diplomasi dalam perdamaian internasional. Topik bahasan yang dibahas yaitu pergeseran diplomasi dari bilateral menuju multilateral dan pembahasan mengenai negosiasi dan mediasi internasional. Sedangkan indikator penilaian pada pertemuan ke-9 itu adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami perkembangan diplomasi di dalam konflik internasional. Mahasiswa mampu memahami konteks diplomasi multilateral dalam negosiasi internasional. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan respon aktif melalui tanya jawab. Pada pertemuan 10, mahasiswa akan mempelajari tentang peace building, yaitu tentang peran PBB di dalam perdamaian dunia. Berangkat dari perspektif peace building, maka pertemuan ke-10 itu akan menekankan pembahasan pada peran PBB, peacekeeping, peacemaking, dan kemudian peace building. Di dalam pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari indikator evaluasi atas intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB. Indikator penilaian adalah mahasiswa mampu memahami peran PBB di dalam humanitarian intervention dan menjalankan misi responsibility to protect. Pada pertemuan 11 sampai 14, perkuliahan akan bergeser menjadi perkuliahan yang memiliki fokus kepada pembelajaran mandiri mahasiswa dan student center learning. Pada pertemuan 11 sampai 14, mahasiswa akan melakukan analisis, akan menerapkan berbagai konsep dalam berbagai studi kasus. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa akan melakukan analisis terhadap konflik, di mana mahasiswa akan ditugaskan untuk memberi studi kasus dan mempelajari konflik dari mulai terjadinya konflik, yaitu fase eskalasi, hingga konflik tersebut mengalami proses deeskalasi menuju ke arah transformasi konflik ke arah perdamaian. Pada pertemuan ke-12, mahasiswa akan melakukan bedah kasus terhadap konflik interstate atau konflik antar negara. Pada pertemuan ke-13, mahasiswa akan melakukan bedah kasus terhadap persoalan konflik dan perang, terutama dalam perspektif hegemonic warfare atau perang hegemonik. Dan yang terakhir, pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan melakukan suatu bedah kasus, dalam hal ini mengambil topik besar mengenai peace building, di mana mahasiswa akan melakukan pemetaan terhadap skala intervensi dari PBB untuk mengukur bagaimana suatu efektivitas dan keberhasilan dalam misi perdamaian PBB. Dengan berakhirnya presentasi yang dimulai mahasiswa pada pertemuan 14, ini menandai berakhirnya proses belajar mengajar pada mata kuliah konflik dan diplomasi selama 1 semester. Berakhirnya mata kuliah ini juga ditandai dengan dilaksanakannya ujian akhir semester.
Catatan dari diskusi kita siang hari ini ya. Saya ngeliat ada 4 sebetulnya pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan satu keberhasilan dan efektivitas. Nah, kelompok ini tadi menjelaskan bahwa keberhasilan dan efektivitas itu akan sangat tergantung mandat, ya betul. Karena pasukan Multinational Peacekeeping Force itu dia akan bergerak, dia akan melakukan operasinya sesuai dengan mandat. Jadi tapi yang lupa disebutkan oleh kelompok itu adalah resolusi nomor berapa yang kemudian lupa mungkin disebutkan, karena mereka mandatnya itu akan sangat tergantung dari resolusi Dewan Keamanan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang juga cukup sebetulnya cukup reflektif ya, terkait dengan netral atau kemudian imparsial. Netral dan imparsial tadi. Memang kalau dilihat dari proses operasi perdamaian, lalu case-case yang pernah terjadi pada intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB itu atau UN, kita melihat dalam intervensi masa lampau memang ada masalah. Misalnya intervensi yang ada pada tahun 2092 di Rwanda misalnya, lalu kemudian intervensi yang juga terjadi di Kosovo, lalu intervensi yang ada juga terjadi di Somalia. Saya koreksi, Rwanda 94 dan Somalia tahun 92, ya, yang kemudian menjadi persoalan yang akhirnya membuat publik internasional itu bertanya sejauh mana netralitas dan imparsialitas dari intervensi kemanusiaan yang kemudian dilakukan oleh UN. Terlepas dari persoalan bahwa misi perdamaian mereka sebetulnya ketika di sana, di Somalia ataupun Rwanda, sebetulnya menitik beratkan kepada penciptaan sebuah stabilitas keamanan. Nah, sampai di sini sebetulnya ada pertanyaan yang lebih fundamental terkait dengan apakah mereka netral atau imparsial. Tapi under what circumstances, di bawah keadaan apa, maka kemudian intervensi itu dibutuhkan. Nah, itu perdebatan yang cukup serius di dalam problem-problem intervensi kemanusiaan dan responsibility to protect. Ya. Dan ini implikasinya kepada persoalan netralitas dan kemudian imparsialitas tadi. Itu konsekuensi dari perdebatan yang kemudian kayaknya sampai sekarang itu belum ketemu titik temunya. Ya. Nah, mengapa bukan operasi militer? Ya, pada poinnya begini, pada artikel 40 ya, pada bab 40, chapter 40 tentang intervensi kemanusiaan dalam situasi konflik yang bisa memberikan ancaman terhadap perdamaian, ya, PBB itu kemudian diberikan kewenangan atau otoritas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, dari mulai melakukan blokade sampai kemudian operasi militer yang paling tentunya yang paling keras ya, dalam bentuk coercion, paksaan, artinya penggunaan instrumen militer. Tapi instrumen militernya terbatas. Jadi instrumen militernya terbatas, operasi militernya terbatas. Ya, mereka memang fungsinya hanya membuka atau memberikan sebuah dorongan untuk terbukanya dialog, yang artinya untuk terbukanya dialog, ya mandatnya dan tugasnya PBB itu hanya sampai ketika PBB berusaha untuk membangun sebuah zona-zona demilitarisasi dan kemudian memberikan tekanan bagi para pihak agar berhenti berkonflik dan melanjutkan pembicaraan perdamaian menuju ke arah perdamaian tersebut. Jadi kalau kemudian mengapa bukan operasi militer, karena tujuannya itu bukan melakukan sebuah operasi militer dalam konteks militer coercion dengan skala yang besar. Ya, jadi ini yang juga harusnya jadi catatan teman-teman ketika teman-teman sebetulnya berusaha untuk memotret apakah skala tersebut itu masuk ke skala ortodoks atau kemudian konservatif, ya, atau jangan-jangan hyperkonservatif gitu. Itu yang kemudian kelewat nih dari identifikasi kelompok barusan. Nah, sekarang saya tanya sama kelompok barusan yang tadi maju. Kalau kemudian teman-teman gali lebih jauh ya, tadi kelompoknya maju, kira-kira di dalam UNTSO itu tadi, ya, atau intervensi yang ada di dalam case yang kalian angkat ini, aktornya siapa aja? Selain PBB, siapa aja aktornya? Kira-kira? Yang berkonflik. Yes, tentu yang berkonflik. Tapi dari kelompok ini? Karena kalau kita lihat perannya, ini luas loh, perannya si UNTSO ini, ya. Dia perannya cukup luas. Kalian kebayang nggak gimana UNTSO ini juga memfasilitasi proses rekonstruksi di sana? Kebayang nggak? Pertanyaan saya, siapa yang nyiapin duitnya? Siapa yang nyiapin anggaran untuk melakukan apa itu namanya? World Bank. Siapa lagi? Aktornya? PBB. Ya, PBB itu termasuk UNTSO dong. Ya. Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat untuk operasi perdamaian. Tapi World Bank itu menarik. Ada lagi? Mungkin ada organisasi masyarakat sipil gitu. Ada?
Ada nggak kalian temukan? Ada nggak kalian temukan? Ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Tadi teman-teman sebut ada World Bank ya. Jadi kalau kita bayangin ya, itu wilayah yang tadi kalian sebutkan, itu adalah wilayah yang udah hancur. Ya, dia membutuhkan rekonstruksi. Wilayah yang udah hancur, ekonominya nggak bergerak, atau mengalami yang disebut sebagai economic paralysis. Dia nggak bisa lagi bergerak secara ekonomik. Produktivitas ekonominya itu juga berhenti. Problemnya ketika mau melakukan rekonstruksi, pertanyaan saya, uangnya siapa? Ya, artinya di dalam konvergensi aktor untuk menuju ke arah perdamaian dan menciptakan kesejahteraan, kayaknya nggak mungkin cuma PBB doang. Nah ini yang kemudian menjadikan pendekatan liberal peace building ini sangat khas terkait dengan konvergensi aktor dan kepentingan dalam proses perdamaian. Artinya dia nggak bisa rely pada satu lembaga internasional tertentu, bisa dalam konteks ini PBB, tapi dia membutuhkan aktor-aktor lain. Ya. Nah ini kembali lagi kepada pertanyaan besar terkait dengan whose responsibility sebetulnya. Ya. Makanya kenapa sebetulnya diharapkan dari paparan hari ini itu adalah teman-teman itu bisa memahami tentang pertanyaan efektif atau enggak sih, pertanyaan nomor 1 tadi itu berhasil atau enggak. Ya coba aja kalian lihat model intervensi yang pernah ada dengan melihat karakteristik scale of intervention-nya. Apa benar yang namanya pendekatan dengan ortodoks itu lebih berhasil ketimbang pendekatan yang konservatif, even bahkan hyper-konservatif misalnya. Dari ratusan mekanisasi pemeliharaan perdamaian atau operasi perdamaian, mana yang kemudian lebih banyak menghasilkan perdamaian dan kemudian kesejahteraan bahkan sampai rekonsiliasi pada konflik tertentu. Nah itu sebetulnya bisa teman-teman pilih dan bisa kalian temukan polanya sebetulnya. Ya. Nah ini yang saya rasa butuh teman-teman perkuat lagi di bagian situ. Ya. Artinya teman-teman jangan malas untuk membaca ini lebih dalam. Ya. Ada juga pertanyaan, mengapa misi tersebut masih dipertahankan? Nah, ini pertanyaan pelik nih. Saya tahu ini pertanyaan yang cukup pelik. Kenapa sih misi tersebut masih dipertahankan? Ya, jawabannya adalah apa kebutuhannya? Ya, apakah kemudian negara masih menganggap bahwa perdamaian itu memang sebuah hal yang dibutuhkan? Apakah konsep responsibility to protect yang kemudian berasal dari pemikiran English School Solidarism ini itu cukup kuat mengakar, di mana kemudian nilai kemanusiaan itu menjadi nilai universal yang sampai sekarang itu masih dipegang prinsipnya oleh negara-negara di dunia. Apakah operasi militer perdamaian ini merupakan mekanisasi di dalam sistem internasional, di mana ini merupakan mekanisasi yang tepat bagi proses penyelesaian konflik, penciptaan perdamaian, dan pengakhiran perang atau konflik. Ya. Nah, ada hal yang mengganjal saya dari pernyataan ini, dari statement di presentasi ini itu adalah saya nggak bisa ngebedain apakah pendekatannya ini itu penuh dengan atau didominasi oleh pendekatan diplomasi atau kemudian pendekatan militeristik. Ada yang bisa bantu saya dari kelompok yang tadi? Pendekatannya itu diplomasi dan konsensus, kompromi, atau kemudian pendekatannya itu lebih kepada pendekatan security aspect, menekankan kepada operasi-operasi militer penciptaan perdamaian. Mana yang lebih dominan kira-kira? Diplomasi. Kalian bisa memastikan itu dari mana? Ya. Arahan maksudnya? Oke. Kalau ini kemudian diplomasi, apakah dalam prosesnya ini mekanisasi diplomasinya itu melibatkan banyak pihak? Artinya apakah ini disebut sebagai multilateral diplomasi? Karena untuk melibatkan semua pihak yang berkonflik di dalam case ini itu adalah penting untuk mengidentifikasi seberapa tinggi level diplomasinya ketimbang pendekatan militeristiknya. Artinya kita mau memastikan bahwa dalam konteks the nature of peace dan metodologi di dalam pendekatan yang ortodoks gitu, di dalam liberal peace building, maka penekanan utama itu adalah pada proses diplomasi dan kemudian komunikasi, ya, bagi pencapaian sebuah konsesi perdamaian. Nah itu, ya. Jadi itu juga sebuah missing link yang belum diungkap di dalam presentasi yang dilakukan. Tapi saya melihat bahwa presentasi yang dilakukan sudah cukup baik ya, sudah diupayakan untuk optimal. Jadi sekali lagi kasih plus dulu buat kelompok 4. Saya pikir itu aja ya respon saya untuk presentasi pada hari ini.